pertanyaan selanjutnya, hukum jual beli emas secara kredit. Hukum jual beli emas secara kredit. Hukum jual beli emas secara kredit. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Singkatnya di dalam hadis ini disebutkan ada 6 macam barang ribawi. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, yang keempat syair. Syair sebenarnya gandum juga, tapi jenis yang lain. Yang kelima garam, yang keenam korma. Harus hafal. Ini 6 macam barang ribawi. Ketentuannya sudah Allah tentukan. Jadi nggak boleh diterapkan muamalah terkait barang-barang ini dengan ketetapan sendiri, nggak boleh. Allah sudah menyatakan 6 barang ini matsalan bimatsalin yadan biyadin, yang kalau kita baca syarahnya, perinciannya adalah panjang. Intinya begini, emas dengan emas sama jenisnya dan sama kelasnya. Kan diklasifikasikan menjadi 2. Emas dan perak itu satu klasifikasi tersendiri, ya. Emas dan perak satu klasifikasi tersendiri. Jadi barang mulia atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Kemudian yang lainnya adalah makanan. Nah, jadi diklasifikasikan menjadi 2. Sekarang saya punya emas, antum punya emas, ditukar, silahkan. Ini jenisnya sama dan kelasnya sama. Jenisnya apa? Emas. Kelasnya sama. Punya antum kelasnya adalah kelas istilahnya logam mulia atau samaniyah, sesuatu yang berharga. Punya saya juga sama. Jadi sama jenisnya, sama kelasnya. Sama jenisnya, sama kelasnya. Maka tukar, saya 1 gram, antum kasih 1 gram. Itu namanya matsalan bimatsalin. Saya setengah gram, antum setengah gram. Kemudian harus cash. Ini Mas Salman emas saya. Mana? Mas antum ini. Jadi langsung di majelis akad. Nah, sekarang yang ditanyakan kredit. Berarti yang kita pahami emas dengan rupiah. Dua-duanya masih satu kelas. Emas itu kelas tsamaniyah atau logam mulia, atau sesuatu yang memiliki alat tukar, yang memiliki nilai tukar, alat tukar. Uang rupiah juga begitu. Jadi satu kelas. Karena satu kelas juga harus cash. Ini emas saya 1 gram. Mana uangnya? 500.000. Jadi harus cash. Kalau tidak cash maka tidak boleh. Sekarang kalau dilihat praktek yang kekinian, jual beli emas dengan online, nah kan begitu. Jual beli emas dengan online boleh apa tidak? Maka kita bertanya, gimana sih mekanismenya jual beli emas secara online? Si pedagang memampangkan di website misalnya, memampangkan di Facebook dan yang lainnya, ini barang-barangnya. Kemudian Mas Salman, wah suka. Dan Mas Salman japri atau melalui telepon yang ada di situ, saya beli ini. Kemudian si pedagang mengatakan, monggo transfer dulu, nilainya sekian. Dan Mas Salman transfer. Mas sudah dapat atau belum? Belum. Kapan didapatnya? Kan dia baru mau ngirim nanti. Mungkin sehari atau mungkin 2 hari. Ini namanya di majelis akad apa tertunda? Tertunda. Itu nggak boleh. Jadi jual beli emas secara kredit nggak boleh. Harus cash, harus tunai. Demikian Mas Salman. Allah alam. Nah, Ustaz, kalau misalnya tadi yang di majelis akad itu tadi kan ana ngelihat ada emas, bagus nih. Terus misalnya ada yang jual, ana mau beli, terus
dia bilang, oh iya nggak apa-apa, disimpan di sini dulu atau mau langsung ambil? Oh disimpan di situ aja. Oh yaudah, berarti anak cash langsung. Itu gimana Ustaz? Saya pembeli, Hmm. biar gampang. Iya. Saya pembeli, Mas Salman penjual. Wah, ini Mas Salman jualan online di emas. Saya mau beli ini Mas Salman, saya beli ini. Oke, harganya sekian. Oke, saya transfer uang. Terus saya bilang, emasnya dititip dulu. Nah, ketika saya mengatakan emas dititip dulu, sesungguhnya itu sudah diserahkan. Tapi kemudian dititip. Karena yang namanya titip berarti sudah jadi miliknya. Sudah jadi miliknya, tetapi resikonya berat. Mau nggak orang titip emas? Karena menitipkan berarti kalau ada apa-apa tahu jawabnya siapa? Yang dititipkan. Yang dititipkan. Kalau misalnya hilang, rusak, kebakaran dan yang lainnya, yang mana si pedagang itu nggak lalai, nggak ceroboh, mungkin roboh bangunannya, mungkin kebakaran, mungkin dirampok dan yang lainnya, itu tanggung jawab siapa? Oh berarti yang punya kan? Yang punya, mau apa enggak? Nah, itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, orang yang pedagang tadi yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak ceroboh, apa kemudian bisa dengan mudah orang percaya nggak ceroboh, bahwasanya dia nggak ceroboh, dan orang langsung pada percaya, oh ya nggak ceroboh, berarti ya sudah, memang tanggung jawab saya, kalian nggak tanggung jawab, apa dengan mudah seperti itu. Jadi bisa merepotkan. Sehingga kembali kepada yang tadi kita bahas, udah yang aman adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam syariat. Kalau mau jual beli emas ya cash, nggak perlu kemudian disiasati seperti itu.